kita taburkan di media seperti ini. Oke teman-teman, jadi inilah penanganan untuk bahan bonsai, khususnya bonsai waru yang terkena pengerat batang ya. Nah, biasanya untuk waru itu rawan sekali ya, apalagi ketika di lahan, rawan sekali terkena serangan ulat pengerat batang ya. Nah, lama-kelamaan kalau kita biarkan bisa mati juga untuk bahan bonsai waru ini. Halo teman-teman, sahabat bonsai, kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai ya, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Oke, kali ini di hadapan kita ada salah satu bahanan bonsai dari jenis waru ya. Ini yang kurang lebih sudah hampir 2 bulan saya pindahkan ke lahan ya, yang sebelumnya saya program atau saya tanam di dalam pot. Nah sekarang ini sudah di lahan dengan tujuan supaya si bahan bonsai waru ini pertumbuhannya semakin cepat ya. Namun ada salah satu kelemahan ketika kita menanam bahan bonsai, terutama untuk jenis waru di lahan ground ya, yang saya alami. Ini menurut pengalaman saya, ada salah satu yang harus kita waspadai dari hama yang sering menghambat pertumbuhan atau merusak pertumbuhan dari si pohon waru itu sendiri ya. Nah salah satunya, kali ini saya akan berbagi pengalaman dan juga sharing buat teman-teman semua. Apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan nantinya bisa menjadi referensi buat teman-teman semua, khususnya yang mempunyai programan bonsai waru ya. Namun apa yang akan saya share, apa yang saya bagikan, sebelumnya saya mohon dukungan ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Oke, nah ini yang akan saya bagikan teman-teman, yang akan saya share. Mungkin teman-teman semua juga pernah mengalami untuk yang mempunyai bahanan bonsai dari jenis waru, yaitu hama ulat pengerat batang ya. Nah seperti ini. Nah ini sebelumnya saya tadi sudah bersihkan. Ini banyak kelihatan kalau bahanan bonsai waru yang diserang ulat itu, hama pengerat batang itu mengeluarkan banyak lendir ya, banyak lendir di pohon-pohonnya itu. Nah kalau sudah si bahan bonsai waru sudah mengeluarkan lendir, itu tandanya sudah pasti ada hama pengerat batang ya. Ya lama kelamaan ini menyebabkan kematian juga untuk bahan bonsai waru ya. Walaupun yang diserangnya sebetulnya ini kulit luar ya, ini kambium bagian luar, tapi kalau lama kelamaan ini bisa mengering dan mati ya. Nah sebelumnya saya pernah melakukan treatment atau melakukan perawatan, bagaimana caranya supaya si hama-hama pengerat batang ini bisa mati ataupun tidak menyerang bahan bonsai waru ya. Pernah saya lakukan untuk bahan yang sebelumnya, namun ketika itu saya hanya memberikan fungisida hanya 1 ya. Nah sekarang saya akan coba kasih 2 bahan fungisida. Untuk yang pertama kita akan taburkan di media, yang kedua kita akan oleskan atau kita bilaskan di pohonnya ya. Nah ada bahan yang terserang hama ini. Nah bahan yang kedua ini sama, ini juga kurang lebih penanamannya sama dengan yang tadi ya. Nah ini juga sama. Nah bisa dilihat teman-teman, kelihatan enggak? Nah ini batang-batangnya, tadinya di sini banyak ulat-ulat pengerat batang ya. Namun sebelumnya setelah saya bersihkan dari lendir dan si kulit-kulit kambiumnya itu yang mengering, kita kupas seperti ini ya. Nah jangan takut, ini hanya kambium bagian luarnya saja, karena kan kalau waru itu kambiumnya sangat tebal ya. Nah ini hanya untuk kulitnya saja kita kupas seperti ini, sehingga
Nah, untuk ulat-ulatnya yang ada di dalam itu ketahuan ya, keluar. Nah, dikorek-korek seperti ini. Ini sama. Nah, terserang ulat pengerat batang ya. Nah, apa yang akan saya berikan, fungisida yang akan saya berikan untuk tanaman waru ketika tanaman waru kita itu diserang hama pengerat batang ya. Nah, ini. Nah, yang pertama, kalau dulu saya hanya memberikan nih, ini si serbuk berwarna ungu ini. Mungkin untuk teman-teman yang sudah terbiasa memakai serbuk ini dengan warnanya ini sudah kenal ya. Nah, ini puradan ya. Kita kasih puradan di medianya, nanti kita akan taburkan di atas media, kita akan uruk lagi. Nah, kita gali seperti ini, kita kasih puradan. Lalu yang kedua saya akan lakukan, mudah-mudahan lebih efektif ya. Kalau dulu saya hanya memakai puradan, memang cukup bagus juga, hanya reaksinya cukup lama ya. Karena kalau puradan itu kan menunggu larut dulu di dalam media, diserap oleh akar, lalu nantinya baru bisa bereaksi ya. Jadi reaksinya agak cukup lama kalau kita hanya memakai puradan ya. Karena puradan itu ya seperti yang saya katakan tadi, bereaksinya cukup lama karena nunggu diserap dulu oleh akar ya. Nah, kalau kita tambahkan dengan antrakol, nah kita langsung oleskan, kita langsung bilaskan di pohonnya ini seketika. Kalau antrakol kan reaksinya ketika langsung bersentuhan dengan batangnya atau dengan hamanya, berbeda dengan puradan. Oke, pertama-tama kita akan larutkan dulu antrakolnya. Kita akan larutkan di gelas plastik ini pakai sedikit air, lalu kita akan oleskan. Selanjutnya kita akan kasih puradan di medianya ya. Oke. Setelah kita seduh atau kasih air untuk antrakolnya, kita langsung oleskan di pohon yang terkena ulat ini ya. Kita oleskan seperti ini. Usahakan sampai menyerap ya ke batang-batang. Nah, seperti yang tadi dikupas kulitnya ya, yang terkena ulat. Oke, kita akan pindah dengan bahan yang satu lagi ya. Nah, ini teman-teman, kelihatan ini untuk batang-batangnya terlihat ya, menghitam seperti ini, banyak terkena atau diserang oleh ulat pengerat batang ya. Oke teman-teman, mohon maaf videonya barusan terpotong ya.
memori HP-nya gak kontrol penuh ya. Nah, yang ini barusan telah saya kasih puradan ya. Jadi untuk bagian medianya kita kasih puradan supaya lebih maksimal ya. Karena kalau puradan itu memang reaksinya agak cukup lama ya. Jadi memerlukan waktu karena puradan itu larut dulu ya di media, lalu nanti diserap oleh akar baru bisa bereaksi ya. Berbeda lagi dengan antrakol. Jadi ini sudah langsung bereaksi ke ulatnya ya. Kita akan pindah ke bahan yang satu ya. Kita akan tinggal kasih puradan ya. Nah, yang ini tinggal kita kasih puradan ya. Kita taburkan di media seperti ini. Oke teman-teman, jadi inilah penanganan untuk bahan bonsai, khususnya bonsai waru yang terkena pengerat batang ya. Nah, biasanya untuk waru itu rawan sekali ya, apalagi ketika di lahan, rawan sekali terkena serangan ulat pengerat batang ya. Nah, lama-kelamaan kalau kita biarkan bisa mati juga untuk bahan bonsai waru ini. Nah, salah satu solusinya kita kasih fungisida ya, baik itu antrakol ataupun puradan ya. Kalau untuk puradan pernah saya coba, cukup lumayan juga reaksinya, cuman kalau puradan itu agak memerlukan waktu ya. Tapi kalau untuk antrakol insya Allah ini sudah langsung bereaksi masuk ke pori-pori batang ini ya, sehingga si ulat-ulat yang masih tersisa itu nantinya mati dan ulat-ulat baru tidak akan mau menyerang lagi ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi referensi buat yang mempunyai bahanan bonsai waru yang terkena ulat pengerat batang. Mohon maaf ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.